Bismillahirrahmanirrahim wa bisanadil muttasil ila Syekhul Islam Zakaria Ansari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala nafanallahu bihim wa bi'ulumihim wa bi kutubihim fid dharain amin. Qala babu shaumi tatawwu'i wa ma nuhiya an saumihi. Bab yang menjelaskan tentang puasa sunnah, saum tatawwu'. Saum tatawwu' artinya seperti sunnah, nafilah, seperti itu ya, tambahan. Wa ma nuhiya an saumihi, dan puasa yang dilarang atau apa yang dilarang dari puasa. Wa bihi qala an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW su'ila an saumi yaumi Arafah. Ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab tentang puasa Arafah, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan, ai ma waqa'a fiha minas shaghair. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil yang terjadi pada 2 tahun tersebut. Berarti kalau kita di tahun 2026, dosa-dosa kecil kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2025 dan di tahun 2027. Begitu ikhwah maksudnya. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari. Ingat, minas shaghair. Adapun nanti dosa-dosa yang besar harus tentunya disertai taubat. Untuk dosa-dosa ini ikhwah ada kitab bagus, yaitu karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, namanya kitab Az-Zawajir. Itu Masya Allah ya, cakep, bagus. Kemudian dilanjutkan, wasu'ila an saumi yaumi Asyura. Nabi Muhammad ditanya lagi tentang puasa pada hari Asyura. Tentang hari Asyura. Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, yukaffirus sanata al-madiyah. Puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dosa tahun yang lalu. Ai mimma dzukira. Sama ya, seperti sebelumnya, ini tentang atau yang dihapus itu dosa-dosa kecil. Wasu'ila an saumi yaumil isnain. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa hari Senin. Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'itstu fihi. Au anzala alayya, di nuskah lain unzila alayya fihi. Ketika ditanya tentang puasa hari Senin, jawaban Nabi adalah hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Dan hari Senin juga itu hari di mana aku diutus. Atau perawi menyebutkan atau di hari di mana wahyu diturunkan kepadaku. Ditanya tentang puasa Arafah, Nabi menjelaskan tentang keutamaannya. Ditanya tentang puasa Asyura, Nabi menjelaskan tentang keutamaannya. Tapi ketika ditanya tentang hari Senin, Nabi menceritakan tentang sejarahnya. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1162. Hadis ini juga ikhwah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi. Fihi, di dalam hadis ini bisa kita lihat ya. Fihi fadlu siyami yaumi Arafah. Kita melihat ada keutamaan puasa Arafah. Wat targhibil azimi fihi. Wa targhibul azimu fihi. Dan juga bisa kita lihat di sini ada anjuran yang sangat besar untuk menjalankan puasa tersebut. Kenapa? Karena puasa Arafah fa innahu yukaffiru dzunuba sanatain kama marra lakin la budda lil kabair minan taubatin. Sebagaimana yang kita lihat dalam hadis, puasa Arafah itu
menghapuskan dosa-dosa atau dosa yang 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis. Akan tetapi untuk dosa-dosa yang besar la budda lil kabairi min taubatin. Dosa besar harus disertai dengan taubat. Wa min huquqil ibadi la budda min diyatiha ilaihim au masamahatihim fiha. Dan hak-hak sesama manusia, hukukul ibad harus ditunaikan kepada mereka atau meminta maaf. Ini minta kehalalan ya dari mereka atas hak tersebut. Ingat ikhwah, syarat taubat ada 3. 1, menyesal perbuatannya. Kita kalau berbuat dosa harus nyesal. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi azam. Ya Allah, aku berjanji untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ditambah yang keempat, jikalau dosa yang dilakukan itu ada hubungan sama orang, mencuri misal, maka cara taubatnya adalah kita harus minta kehalalan atau minta maaf, dikembalikan barangnya, seperti itu. Kita kembali ke kitab. Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, wa fihi, di dalam hadis ini kita mendapatkan faidah. Apa yang faidah yang kita dapatkan? Sannu, itu masdarnya, sannu shaumi yaumi Arafah. 1, disunahkan melaksanakan puasa hari Arafah. Wa yaumi Asyura, disunahkan melaksanakan puasa Asyura. Wa yaumil Itsnain, dan disunahkan juga melaksanakan puasa Senin. Wa mahallu sannil awwali fi ghairi hajin wa musafirin. Adapun hukum kesunahan puasa Arafah itu berlaku bagi selain orang yang haji dan bagi orang yang musafir. Lalu bagaimana dengan orang yang haji dan orang yang musafir? Apakah tetap disunahkan? Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, amma huma fasayati hukmuhuma fil bab. Adapun orang yang haji dan orang yang musafir, yang safar, itu hukum keduanya tentang puasa Arafah akan dijelaskan pada babnya. Seperti itu. Wa yusannu saumu yaumi tasu'a, dan disunahkan juga melaksanakan puasa hari Tasu'a tanggal 9 ya. Asyura tanggal 10 Muharram, Tasu'a tanggal 9 Muharram. Li khabari Muslimin, sebagaimana khabar Imam Muslim nomor hadis 1134. Di situ disebutkan la in baqitu ila qabilin. Ini nanti ada asbabul wurudnya ya. La in baqitu ila qabilin la asuman tasi'a. Ini kalau tidak salah riwayatnya Ibnu Abbas. Iya ikhwah, riwayat Ibnu Abbas. Kata Nabi Muhammad SAW tentang hari Tasu'a, beliau berkata, seandainya aku masih hidup hingga tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada hari ke-9. Minat tasi, ini puasa Tasu'a. Fama taqoblahu. Tapi kata Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW sebelum melaksanakan puasa tersebut, beliau sudah wafat terlebih dahulu. Jadi nggak kesampaian ya. Ini asbabul wurudnya, sebab ada yang mengadu pada Nabi bahwasanya puasa tanggal 10 itu, puasa Asyura, sama seperti puasa kegiatannya orang Yahudi gitu. Orang Yahudi kan memuliakan tanggal 10 itu. Seperti itu. Khobar tadi ya, yang diriwayatkan Imam Muslim tentang puasa hari Tasu'a, itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Imam Ahmad meriwayatkannya, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan Ibnu Humaid dalam kitab Al-Muntakhabnya. Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berkata, zahiruhu annahu azama ala an yasumat tasi wal ashir. Zohir hadisnya, kalau kita lihat dari hadisnya, adalah
Nabi Muhammad SAW itu azam bertekad untuk berpuasa pada hari ke-9 dan hari ke-10. Wa hadza huwa alladhi fahimahu Ibnu Abbasin hatta qala lilladzi salu an yumi Asyura idza ra'aita hilala Muharram. Ibnu Abbas berkata, idza ra'aita hilala Muharram fa'dud wa asbih yaumat tasi' shaiman. Inilah yang dipahami, kata Imam Qurtubi, yang dipahami oleh Ibnu Abbas. Hingga beliau berkata kepada orang yang bertanya tentang puasa Asyura. Ibnu Abbas berkata, apabila engkau melihat hilal Muharram, maka mulailah hitung tanggalnya. Setelah dihitung, wa asbih yaumat tasi' shaiman. Setelah dihitung, apa yang dilakukan? Dan berpuasalah pada hari yang ke-9. Wa bihadza tamassaka man ra'ahu tasi'. Nah, ini tamassaka yang jadi argumen ya bagi orang yang berpendapat bahwa puasa Asyura itu jatuh pada tanggal 9 Muharram. Tapi sebenarnya kita ketahui ya, tanggal 9 itu Tasu'a, tanggal 10 itu adalah Asyura. Seperti itu. Yang jadikan pada ini argumen atau jadi pegangan bahwasanya bukan Asyura, Tasu'a pada tanggal 9 ya. Wa yumkinu an yaqula man ra'a shauma tasi' wal asyir. Namun ada juga orang yang berpendapat disunahkan puasa pada tanggal 9 dan 10, itu alasannya adalah laisa minhu dalilun ala annahu yatruku shaumal asyir bal wa'ada bi an yasuma tasi' mudhafan ilal asyir. Tidak ada dalil dalam hadis tersebut yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan puasa tanggal 10. Jadi bukan begini ya maksudnya. Ketika Nabi diberitahu tanggal 10 juga orang-orang Yahudi melaksanakan ibadah. Oh kalau gitu tahun depan tanggal 9 aja. Bukan begitu. Tapi Nabi itu bilang, oh kalau gitu tanggal 9 juga gitu. Jadi tidak meninggalkan tanggal 10. Kan tadi yang pertama kita bahas tanggal 9 dianggap Asyura, bukan. Seperti itu. Pendapat ini menyebutkan bahwasanya Nabi menganjurkan puasa di tanggal 9 dan di tanggal 10. Bal wa adaban sama tasi mudhafan ilal asyir. Maka sini disebutkan sebaliknya, beliau itu berjanji untuk berpuasa tanggal 9 mudhafan sebagai tambahan nanti. Sebagai tambahan bagi tanggal 10. Wa fihi bu'dun inda ta'ammuli masaqil hadisi mabniyan ala annahu jawabu su'alin sabaqa wa ta'ammalhu. Akan tetapi pendapat ini dirasa kurang kuat gitu ya, jika kita mencermati alur hadisnya. Itu karena apa? Karena itu merupakan jawaban atas pertanyaan sebelumnya. Fata'ammalhu, maka direnungkanlah. Wa Asyura, kemudian disebutkan, wa Asyura kana yasumu qabla qudumihil Madinah. Puasa Asyura itu telah dilaksanakan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum kedatangan beliau ke Madinah. Walaisa iqtidaan bil Yahud, dan puasa Asyura bukan ikut orang Yahudi. Walakinna alladhi hadasa lahu inda dzalika ilzamuhu waltizamuhu istilafan lil yahudi wastidbaran lahum. Akan tetapi yang terjadi kalau kita lihat ya hadisnya, saat itu adalah penekanan kewajibannya sebelum turun kewajiban puasa Ramadan. Dan ya itu supaya
apa ya, menarik hati orang Yahudi gitu ya. Supaya lil Yahudi pasti barno. Supaya orang-orang Yahudi itu bahasa kita penasaran. Begitu ya, tertarik. Kama kanat al hikmatu fi istiqbali kiblatiha. Sebagaimana hikmah dalam menghadap kiblatnya mereka itu Baitul Maqdis. Wa annahu kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi fi ma lam yanhi anhu. Dan Nabi Muhammad SAW itu senang menyesuaikan diri dengan ahli kitab dalam perkara yang tidak dilarang. Wa kana min faidati dzalika isgha'uhum lima jaa'a bihi minal haqqi hatta yatabayyana lahum ar-rusydu minal ghayy. Faidahnya adalah agar mereka mau mendengarkan kebenaran yang Nabi Muhammad SAW bawa hingga menjadi jelas antara petunjuk dan kesesatan. Wa yahya man hayya an bayyinatin wa yahlakum man alaka an bayyinatin. Sehingga orang yang hidup, ini orang yang beriman atau orang yang binasa atau orang kufur ya, melakukannya berdasarkan bukti yang nyata. Orang yang hidup, yahya min hayyin an bayyinatin, ya orang yang hidup, ini orang yang beriman itu jelas. Dan orang yang binasa itu juga jelas. Orang yang kufur itu juga jelas. Kemudian disebutkan walamma dhahara inaduhum sara yuhibbu mukhalafatuhum fima lam yu'mar bihi. Dan ketika inat penentangan ya, mereka itu orang Yahudi, dhahara telah tampak, sara yuhibbu mukhalafatuhum. Maka Nabi SAW mulai menyukai untuk menyelisihi mereka fima lam yu'mar bihi, dalam perkara-perkara yang beliau tidak diperintahkan di dalam perkara tersebut. Jadi ketika orang Yahudi itu sudah muncul ya sifatnya di hadapan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW tidak suka menyerupai orang Yahudi. Begitu ikhwah. Wa bihadzan nazar wa nahwi yartafi'u ta'arudu al-mutawahhamu fi kaunihi kana yu'ibbu muwafaqatu ahlil kitabi au kana yu'ibbu mukhalafatuhum. Nah, dengan pandangan yang kita bahas tadi ikhwah dan yang wanahwi yang semisalnya, maka hilanglah pertentangan ta'arud. Pertentangan yang disangka, disebut tadi ta'arud mutawahham mengenai keadaan beliau. Apakah beliau itu yuhibbum muwafaqah ahlul kitab, apakah beliau suka sama seperti ahlul kitab, au kana yuhibbu mukhalafatuhum, atau beliau Nabi SAW suka menyelisihi mereka, seperti itu. Wa anna dzalika kana fi waqtaini wa halataini. Sesungguhnya hal tersebut itu terjadinya pada dua waktu dan dua keadaan yang berbeda. Wastaqarra akhiran ala mukhalafatihim. Dan ketetapan hukum pada akhirnya sampailah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menyelisihi mukhalafah orang-orang Yahudi. Id wadhahal haqqu wa dhaharal amru walau karihal kafirun. Karena kebenaran telah menjadi jelas dan urusan Islam itu telah tampak nyata. Meskipun orang-orang kafir orang-orang kafir tidak menyukainya. Seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat ya, nanti kan ibadah, ada beberapa ibadah orang Yahudi puasa gitu. Bukan berarti kita ikut-ikutan, tapi itu sudah jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mulai muncul sifat-sifat orang Yahudi, maka Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah istiqra'an tadi ya, bahwasanya wastaqarra akhiran ala mukhalafatin. Ujung-ujungnya Nabi Muhammad SAW itu menyelisihi orang Yahudi karena sudah tidak benar. Seperti itu.
Nah, itu hadis ke-19 menjelaskan kesunahan puasa Asyura, puasa Arafah, dan juga puasa Senin. Dan sudah kita bahas tadi beberapa pembahasan tentang puasa Asyura dan juga tentang kenapa munculnya sejarah puasa Tasu'a. Gitu. Karena Nabi Muhammad SAW ingin membedakan gitu ya antara agamanya karena yang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita lihat di sini ada pertanyaan. Nabi yang lain memang mempunyai umat, ada puasa Arafahnya tidak? Atau cuma puasa Daud saja? Untuk puasa-puasa sunnah, itu kita tidak mendapatkan riwayatnya, kecuali puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehari buka, sehari puasa. Sehari buka, sehari puasa. Kemudian kita bahas juga puasanya Nabi Musa. Tapi kan puasa Nabi Musa, ya puasa wajibnya. Yaitu 40 hari. Puasanya Sayyidah Maryam tidak berbicara. Jadi kalau ditanya puasa Arafah, apakah ada di Nabi yang lain? Jawabannya, wallahu a'lam. Al-Fakir kurang tahu. Setahu Al-Fakir tidak ada. Jadi itu termasuk min khususiyati ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hajinya, ya zaman dari ini kan Arafah ada hubungan sama haji ya, hari Arafah. Kalau hajinya itu sudah terjadi dan sudah dilakukan sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Jadi perlu di cross check lagi. Apakah Nabi zaman dulu juga puasa Arafah gitu. Tapi wallahu a'lam. Di sini sebutkan, nah kenapa Nabi Muhammad SAW tetap melaksanakan puasa Asyura padahal itu sudah biasa dilakukan kami di sebelumnya. Ikhwah, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu, tentunya itu diperintahkan oleh Allah. Makanya dalam surat An-Najm disebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi ucapkan dan para ulama kita sebutkan dan apa yang Nabi lakukan itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi wahyu dari Allah SWT atau petunjuk dari Allah SWT. Jadi apa yang Nabi lakukan itu sudah jadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi tetap melaksanakan? Ya karena tadi kita sebutkan Nabi kan bertemu dengan orang Yahudi, bergaulnya itu kan ketika di Madinah. Seperti itu. Nabi sudah melakukan puasa Asyura itu sebelum hijrah ke Madinah. Gitu. Jadi itu sudah dari awal memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi ditanyakan, loh, kita puasa tanggal 10, orang Yahudi tanggal 10 gimana ini ya Rasulullah? Nah, itu tadi muncul hadisnya. La in abqaitu, kalau aku masih ada di tahun depan gitu ya. Ya, Nabi Muhammad SAW ingin puasa di tanggal 9-nya. Jadi double, 9 dan 10. Tapi kata Ibnu Abbas, mata qablahu. Nabi Muhammad SAW sudah wafat sebelum masuk ke tahun selanjutnya. Seperti itu. Karena tidak langsung Nabi hapus aja gitu ya. Contohnya haji. Tadi haji itu udah dari zaman dulu. Sebelum zaman Nabi Muhammad sudah ada haji. Itu. Tapi sayangnya orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad, beberapa orang itu malah ketika haji dan di sana ada patung, malah minta ke patung. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Dan pertanyaan, Presiden Iran yang sekarang itu Syiah. Iran itu, ikhwah, mazhab negaranya udah Syiah. Gitu. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi, emang negara Syiah itu. Berarti ya pemimpinnya juga. Sudah jadi ya landasan mereka. Jadi mazhabnya mereka. Seperti itu. Tugas kita hanya mendoakan yang baik-baik saja ya Allah, semoga
apapun yang terjadi itu terbaik bagi kita, negara kita, keluarga kita dan sebagainya. Seperti itu. Ada lagi ikhwah? Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masih membahas tentang puasa sunnah. Sebagaimana Al-Fakir katakan, kita harus nantiasa belajar supaya kita semakin tahu. Tapi pada akhirnya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Akhirul kalam wa maafiqil aqwami tariq wa ila liqa'in mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.